kemudian dia ketika saat hari-hari memang kemudian kasihan sekali, lalu kemudian dia mengatakan, mari, di dalam masih ada tempat. Jadi Yesus hari itu tidak jadi lahir di kandang. Tentu ini hanya rekaman cerita saya. Dari sini saya ingin mengungkapkan Andi yang tadinya ketika dalam latihan, ketika dalam keseharian dia ingat apa yang dilatih kepadanya. Tapi ketika melihat yang namanya luka, yang namanya orang sekarang banyak terluka hatinya, yang namanya kemiskinan, kesederhanaan, akhirnya hatinya yang tidak bisa berbohong. Dia dengan keluguan hatinya, kejujuran hatinya, akhirnya harus menerima Yesus yang ditolak sejak dulu, tapi oleh Andi. Karena hatinya begitu tersentuh, akhirnya dia memperbolehkan Maria dan Yosef untuk masuk ke dalam. Ibu bapak, saudara-saudari yang berkasih, hari ini saya ingin mengajak Anda. Kadang-kala hati kita berubah, tapi lewat cerita dari hati Andi tadi, dia anak kecil yang polos, yang mampu menampilkan apa adanya. Dan kadang-kala Natal itu kadang-kala seperti bayi. Kita harus menjadi seperti anak kecil. Saya sebagai imam kadang-kadang juga harus menjadi seperti anak kecil supaya bisa memiliki kerajaan Allah dan hati yang terbuka tadi, hati yang penuh kehangatan dan belas kasih. Akhirnya itulah yang diterima oleh Allah. Maka hari ini mari kita membuka hati kita masing-masing untuk menerima kehangatan cinta Yesus yang selama ini ditolak, yang mungkin di rumah, di keluarga ditolak. Tapi hari ini Yesus melahir dalam hati Anda untuk menerima kehangatan ini. Mari kita buktikan Natal kita adalah keterbukaan hati dan pemberian hati kita kepada keluarga kita, anak, suami, istri, orang tua, papa, mama, siapapun itu. Mari kita berikan hati yang hangat itu. Selamat Natal dan mari kita renungkan Natal ini. Mari kita sejenak kita bersabda dan merenungkan sabda